perkenalkan, nama saya Dewi Chandrawulan. Saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada zat terlarutnya, namun hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan ini terdiri dari 4. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap jenuh. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Sifat-sifat ini juga telah diterapkan dalam alam semesta ini. Salah satunya pada fenomena laut itu sendiri, yaitu aplikasi penurunan tekanan uap pada laut mati dan aplikasi tekanan osmotik laut yang terpisah dan tidak bisa menyatu. Pada laut mati, dikarenakan konsentrasi garamnya tinggi, sehingga tekanan uap airnya rendah, mengakibatkan benda seberat apapun itu tidak dapat tenggelam. Selain itu, biota laut seperti ikan dan terumbu karang akan mati. Hal ini telah dijelaskan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 163 yang berbunyi, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idza ya'duna fis sabti idza ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'aw wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nah, di ayat ini dikatakan ikan-ikan terapung di permukaan air. Hal ini dikarenakan pada saat itu kadar garam dalam laut tinggi. Ikan tidak dapat bertahan hidup akibat kejenuhan air laut tinggi. Ada juga fenomena air yang tidak dapat menyatu meskipun tidak terlihat batas pemisahnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Fatir ayat 12 yang berbunyi, wa ma yastawil bahroni hada adabun furatun sabigun syarabuha wa hada milhun ujazu wa min kulli ta'kuluna lahman thariyan wa tastakhrijuna khilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan dagingnya segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya, kamu lihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Menurut tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram, Allah menjelaskan bahwa dua lautan tidak sama jika saling bertemu. Yang satu memiliki air tawar dan yang satu lagi memiliki air asin, dan setiap laut itu memiliki ciri khas kandungan dan manfaatnya masing-masing. Di sini, gambaran air laut adalah asin, tetapi keasinan ini tidak merata karena setiap laut memiliki salintasnya sendiri-sendiri. Bahkan dalam suatu bentangan samudera yang sama, salintas air laut bervariasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Rata-rata garam yang terlarut di dalam air laut sangat banyak dibandingkan air tawar. Apabila kita tambahkan air tawar ke dalam air garam pada suatu wadah, maka kita akan menjumpai air dalam wadah tersebut berubah menjadi air garam yang lebih encer, dengan proses yang terjadi hampir seketika. Untuk proses pada skala kecil, kejadian tersebut memang demikian. Namun, jika sungai dan laut akan memerlukan waktu yang lama, dikarenakan sungai kadar garamnya kecil jika dicampur dengan air laut yang kadar garamnya tinggi, menyebabkan naiknya permukaan air laut sehingga tekanan membesar yang pada gilirannya akan memperlambat laju osmosis. Baik, selanjutnya aplikasi yang dapat kita temui dalam keterkaitan sifat koligatif larutan titik didih dan titik beku adalah proses daur ulang air, yaitu pembuatan hujan dan salju. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 43 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yujzi sahaban tsumma yu'allifu bainahuma tsumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yahruju min hilalih wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Sadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan kemudian mengumpulkannya lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang ia kehendaki dan dihindarkan dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dalam ayat ini dijelaskan proses terjadinya hujan, yaitu tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikannya bertumpuk-tumpuk lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Jika uap air dalam awan sudah mencapai titik jenuh, ia akan berkondensasi menjadi air yang kemudian dijatuhkan ke bumi menjadi hujan. Pada daerah yang suhu udaranya lebih rendah dan titik beku air, maka uap air itu akan berubah bentuk menjadi padat, yaitu salju atau es. Dengan panas matahari, salju akan mencair. Air lelehan salju maupun air hujan akan mengalir ke tanah dan berakhir ke laut. Lalu terkena panas sinar matahari, suhu air laut akan naik dan menguap ke atas menjadi gumpalan awan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik. Apakah ada yang absen? Oh, tidak ada, nihil. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, hari kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Mohon disimak ya. Dalam video tadi terdapat fenomena-fenomena tentang sifat koligatif larutan. Nah, dari sifat koligatif larutan itu sendiri, fenomenanya adalah laut mati, salah satunya ya. Nah, di laut mati sendiri, apabila kita berenang, yang tidak bisa berenang itu tidak akan tenggelam, karena benda apapun dan seberat apapun itu pasti akan mengapung. Hal ini juga diaplikasikan pada wisata kolam apung. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Ternyata laut mati dan kolam apung itu memiliki prinsip tentang penurunan tekanan uap. Pada laut mati terdapat zat terlarut yang sangat tinggi konsentrasinya. Zat terlarut dengan konsentrasi yang tinggi ini tidak akan mudah menguap jika panas, maka dari itu benda akan mengapung. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian, konsep, dan beberapa fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu sendiri yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi pada jumlah zat partikel terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan itu sendiri ada 4 jenis, yaitu penurunan tekanan uap, biasa disimbolkan dengan delta P. Nah,
kenaikan titik didih biasa disimbolkan dengan delta TB seperti di papan itu. Nah, kemudian penurunan titik beku biasa disimbolkan dengan delta TF, dan terakhir adalah tekanan osmotik biasa disimbolkan dengan P. Untuk rumusnya, delta P itu ada P0 min P, di mana P0 adalah tekanan pelarutnya dan P adalah tekanan larutan. Kemudian delta TB adalah Km dikali M. M itu adalah molaritas, di mana molaritas adalah jumlah zat partikel yang terlarut atau mol dibagi dengan 1 kg pelarut. Untuk delta TF itu rumusnya adalah Kf dikali M. P itu rumusnya MRT, di mana M adalah molaritas. Beda ya, molaritas sama molalitas. Kalau molalitas itu per 1 kg, kalau molaritas adalah per liternya. Setelah kita mempelajari tentang keempat sifat koligatif larutan itu sendiri, nah coba kalian perhatikan tentang laut. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika kalian mendengar tentang laut? Pasti airnya asin, ya kan? Biru, terus luas. Nah, apakah kalian juga terlintas di pikiran kalian kenapa ikan bisa hidup di air yang asin seperti laut? Jika kalian mendengar laut mati, itu pasti tidak ada makhluk hidup yang ada di dalamnya, ya kan? Nah, termasuk ikan. Jika ikan hidup di laut mati, pasti tidak akan bertahan lama karena kadar garamnya yang terlalu tinggi. Maka ikan yang ada di laut biasanya itu memiliki kadar garam yang sesuai dengan tubuh ikan sendiri. Nah, selain itu, di laut sendiri banyak kejadian-kejadian yang sekarang sudah dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu sifat koligatif larutan. Mulai dari laut mati yang kandungan garamnya yang tinggi sehingga semua benda tidak dapat tenggelam. Ada juga ketika panas terik, suhu laut akan naik sehingga airnya sebagian akan menguap membentuk salah satu jenis contoh kolit yaitu awan. Nah, ketika sudah sangat jenuh dan tertiup oleh angin akan menimbulkan hujan. Dan apabila awan tersebut tertiup angin menuju daerah yang dengan keadaan suhu rendah akan membentuk gumpalan es atau biasa disebut salju. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 163 tentang laut, surat Al-Fatir ayat 12 juga tentang laut, surat An-Nur ayat 43 tentang laut dan juga kejadian hujan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang laut. Kita hanya perlu mempercayai, mempelajari, dan mengkajinya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita lihat ketika kalian memasak sayur. Nah, ketika air mendidih, kalian memasukkan sayurnya. Maka apa yang terjadi? Pasti air itu tidak jadi mendidih kan? Nah, itu juga termasuk bisa dijelaskan dengan sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap. Nah, selain itu, kalian juga bisa membuat es krim. Dalam pembuatan es krim, di mana es puter itu biasanya bawahnya ada
es batu yang biasanya dicampur oleh garam. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari sifat penurunan titik beku. Nah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu tidak hanya membahas ilmu yang berkaitan dengan agama saja, namun Al-Quran juga membahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk ilmu kimia yang sudah kita pelajari. Maka dari itu, kita harus bersyukur masih bisa merasakan segala hal yang dihasilkan oleh laut. Dan kita juga bisa merasakan es krim, merasakan sensasi mengambang di atas air. Tanpa kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita tidak akan merasakannya. Karena jika Allah tidak berkehendak, maka semua itu tidak akan bisa terjadi. Nah, untuk hari ini cukup itu dari saya. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat mengerjakan tugas yang ada di LKS kalian. Nah, itu dijadikan PR ya. Dan pelajari materi berikutnya dan materi hari ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.